Marisa Reviana. Saya dari Universitas Pelita Bangsa ingin membahas tentang manajemen risiko untuk memenuhi tugas manajemen risiko. Yang pertama akan saya bahas tentang peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan smartphone Vivo. Kekuatannya yaitu kualitas mesin yang baik, garansi resmi, teknologi dan fitur yang selalu terdepan, harga terjangkau dengan spesifikasi terbaik. Kelemahannya, branding di lapangan masih terbilang rendah, loyalitas promotor. Adapun peluangnya yaitu brand awareness, pengalaman konsumen yang telah menggunakan produk smartphone Vivo, teknologi dan fitur pesaing yang terbatas, vendor atau leasing untuk mempermudah penjualan kredit. Ancamannya adalah teknologi dan fitur yang masih mudah ditiru oleh pesaing, service center yang terbatas. Hal yang kedua akan saya bahas tentang konteks internal dan eksternal dalam manajemen risiko. Apa sih konteksnya? Konteksnya adalah lingkungan di mana organisasi berusaha untuk mendefinisikan dan mencapai tujuannya. Penetapan konteks manajemen risiko erat kaitannya dengan penempatan tujuan, strategi, ruang lingkup, dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko. Proses ini menunjukkan kaitan atau hubungan antara permasalahan hal yang akan dikelola resikonya dengan lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaannya yaitu internal dan eksternal. Proses manajemen risiko dan ukuran atau kriteria risiko yang hendak dijadikan standar. Berdasarkan uraian tersebut, maka penetapan konteks manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan di mana sasaran hendak dicapai, stakeholder yang berkepentingan, dan beragam kriteria risiko. Hal-hal tersebut akan membantu untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas risiko. Yang ketiga, ada studi kasus. Pandemi COVID-19 merupakan ancaman uncontrollable bagi industri perhotelan dan pariwisata. Dampaknya sangat signifikan. Jika Anda seorang manajer hotel, strategi apa yang Anda lakukan untuk mendapat peluang untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan pada masa pandemik dengan perspektif manajemen risiko ya. Strategi bisnis pariwisata yang harus dilakukan seperti mengoptimalkan platform digital, mengoptimalkan pengguna platform digital untuk meningkatkan distribusi produk. Ini adalah strategi yang efektif jika produk dalam permintaan tinggi selama periode pandemi. Pelaku usaha menggunakan platform digital seperti media sosial perlu dimanfaatkan secara maksimal di masa new normal ini. Saat ini, ada harapan konsumen untuk mendapatkan kebutuhan melalui platform. Jadi, pemasaran produk melalui media sosial inilah yang harus menjadi pemasaran terbesar pada kondisi saat ini. Sementara building products, kita membuat atau menggabungkan beberapa produk dalam satu paket. Dijual dengan diskon, misalnya paket kamar hotel digabungkan dengan tiket pesawat. Gitu ya. Hal keempat yang akan saya bahas tentang kawasan industri di Jawa fokus pada teknologi dan padat karya. Jelaskan apakah perkembangan industri 4.0 merupakan ancaman atau peluang bagi karyawan di Indonesia. Sama seperti yang tadi ya, dengan perspektif manajemen risiko. Jadi, kawasan industri di Jawa fokus pada teknologi perkembangan dan padat karya industri 4.0 sebagai peluang karena aktivitas industrialisasi memberikan efek berganda yang luas bagi perekonomian nasional, mulai dari peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga penerimaan devisa dari ekspor. Oke, sekian dari saya mengenai manajemen risiko. Terima kasih.